Bimbingan belajar Klinik Jenius masih bersama dengan saya Pak Samuel, salah seorang pengajar di bimbingan belajar Klinik Jenius. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya, dan kita juga masih akan membahas tipe-tipe soal atau soal-soal dari persamaan nilai mutlak. Kali ini ada tipe soal persamaan nilai mutlak yang memuat dua atau bahkan lebih bentuk harga mutlaknya, nilai mutlaknya. Nah, kira-kira seperti apa soalnya dan bagaimana cara mengerjakannya? Mari perhatikan ya. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Langsung aja kita masukkan ke dalam beberapa contoh. Contoh yang pertama ya. Katanya bahwa harga mutlak X min 7 itu sama dengan 3 ditambah dengan harga mutlak X min 2. Nah, jadi dalam persamaan nilai mutlak ini terdapat dua bentuk harga mutlak. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Maka kita menggunakan yang namanya cara definisi. Ya, cara definisi yang pada pembahasan-pembahasan sebelumnya beberapa kali saya tampilkan kira-kira bagaimana cara mengerjakan soal dengan cara definisi. Nah, kita menggunakan dengan cara definisi bahwa kedua bentuk tanda mutlak ini ya kita bongkar, kita lakukan langkah-langkah sesuai dengan pengertian dan konsep dari definisi nilai mutlaknya. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu harga mutlak X min 7. Bahwa harga mutlak X min 7 ini bisa dia berbentuk positif dari X min 7. Nah, begitu ya secara definisinya. Boleh dilihat di video-video sebelumnya, kira-kira seperti apa sebenarnya cara-cara definisi. Nah, dengan syarat bahwa X min 7-nya harus lebih besar sama dengan 0, berarti X-nya harus lebih besar sama dengan 7. Artinya apa? Bahwa harga mutlak X min 7 ini kita ambil bentuk positifnya X min 7 apabila X-nya lebih besar sama dengan 7. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk negatifnya, yaitu min X min 7. Tentu dengan catatan bahwa X min 7 ini harus kita pastikan lebih kecil dari 0, maka X-nya lebih kecil daripada 7. Oke, kemudian yang kedua, harga mutlak X min 2. Berarti yang pertama bentuk positifnya yaitu X min 2. Dengan syarat bahwa X min 2 itu lebih besar sama dengan 0, berarti X-nya lebih besar sama dengan 2, atau ya min dari X min 2. Ya, dengan catatan bahwa X min 2-nya lebih kecil dari 0, berarti X-nya kecil dari 2. Nah, perhatikan di sini bahwa pada interval harga mutlak X min 7 dan harga mutlak X min 2 itu ada dua nilai batas X-nya, yaitu 2 dan 7. Maka kita gunakan garis bilangan untuk menganalisisnya. Ya. Di sini 2, kemudian yang di sini 7. Artinya nanti, ya, terdapat 3 buah daerah. Ini daerah pertama, bahwa daerah yang pertama itu nanti X-nya lebih kecil daripada 2. Kemudian ada daerah yang kedua, area yang kedua, bahwa X-nya lebih besar sama dengan, kalau untuk yang lebih besar kita gunakan tanda sama dengan 2, ya, kemudian kecil dari 7. Dan daerah yang ketiga, yaitu X-nya lebih besar sama dengan 7. Satu persatu kita akan bahas, ya, kita akan lihat, kita lakukan langkahnya. Langkah yang pertama, untuk yang pertama bahwa katanya X-nya kurang atau lebih kecil dari 2. Kita perhatikan, untuk X kecil dari 2, katakan saja X kecil daripada 2 itu kita ambil misalnya, kita ambil sama dengan 1. Mana yang berlaku untuk harga mutlak X min 7? Ketika X-nya kecil dari 2, atau misalnya X-nya yang kita ambil 1. Tentu yang berlaku adalah yang bawah, karena X kecil dari 7. X sama dengan 1 itu kecil dari 7. Artinya bahwa harga mutlak X min 7 ini kita ubah ke dalam, kita tuliskan menjadi min dari X min 7. Atau min X ditambah dengan 7. Jadi, misalnya tadi kita ambil X sama dengan 1. Ini hanya sembarang mengambil nilai yang lebih kecil daripada 2. Boleh ambil yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk harga mutlak X min 2.
mana yang di dalam interval ini, di antara dua interval ini, yang memuat X sama dengan 1 yang tadi kita sembarang ambilnya. Ya, yaitu X kecil dari 2, karena 1 kecil dari 2. Berarti yang berlaku untuk harga mutlak X min 2 adalah min dari X min 2. Jadi, harga mutlak X min 2 ini kita tuliskan sebagai min X ditambah dengan 2. Min dari X min 2, yaitu min X ditambah 2. Maka persamaan ini untuk X kecil dari 2 itu dapat dituliskan menjadi min X ditambah 7 sama dengan 3 ditambah dengan min X ditambah 2. Oke, nah kalau kita lihat berarti ini min X ditambah 7 sama dengan min X ditambah dengan 5. Nah ini habis, ya, min X-nya habis. Berarti tidak ada nilai X yang bisa kita ambil dari sini, ya. Bahwa 7 sama dengan 5 itu tidak mungkin. Berarti ini dari sini himpunan kosong. Kenapa? Karena tidak ada nilai X yang bisa kita ambil dari sana. Untuk yang kedua, untuk syarat yang kedua, bahwa X-nya lebih besar sama dengan 2, lebih kecil daripada 7. Mari misalnya kita ambil nilai X sama dengan 4. Oke, nah sekarang kita perhatikan dari kedua harga mutlak ini. Mana di antara interval-interval mereka yang memuat X sama dengan 4. Nah, kalau X sama dengan 4 untuk harga mutlak X min 7 tentu termuat dalam X kecil dari 7 karena 4 lebih kecil dari 7. Berarti pada interval yang kedua ini ya harga mutlak X min 7 kita tuliskan sebagai min dari X min 7 atau min X ya atau min X ditambah dengan 7. Nah, untuk harga mutlak X min 2, kita tuliskan sebagai apa? Maka kita lihat mana yang memuat X sama dengan 4 di antara dua interval ini. Tentu X lebih besar daripada 2. Maka harga mutlak X min 2 itu kita tuliskan sebagai X min 2. Sehingga persamaan ini nanti dapat kita tuliskan, kita ubah menjadi min X tambah 7 sama dengan 3 ditambah dengan X min 2. Min X tambah 7 sama dengan X tambah 1. Berarti kita dapat nanti dari sini 2X sama dengan 6, maka X-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita lihat apakah X sama dengan 3 itu termasuk dalam interval X di antara 2 dan 7. Ya, karena ternyata 3 ini berada di antara 2 dan 7. Berarti ini jawaban yang benar juga. Ya, nilai X-nya memenuhi. Kemudian untuk wilayah atau area yang ketiga atau syarat yang ketiga, yaitu X lebih besar sama dengan 7. Ambil kata misalnya X-nya sama dengan 8. Maka kita lihat seperti cara yang pertama dengan kedua tadi. Ya, langkah pertama, langkah kedua. Mana di antara dua interval ini yang memuat X sama dengan 8? Tentu X lebih besar sama dengan 7. Maka harga mutlak X min 7 ini kita tulis sebagai X min 7. Demikian juga dengan untuk harga mutlak X min 2. Mana yang memuat X sama dengan 8? Tentu yang X lebih besar dari 2. Berarti harga mutlak X min 2 ini kita tuliskan sebagai X min 2. Sehingga persamaan ini nanti dapat dituliskan menjadi X min 7 sama dengan 3 tambah X min 2. X min 7 sama dengan X tambah 1. X-nya hilang. Sama dengan langkah yang pertama tadi, syarat yang pertama tadi, ternyata tidak ada nilai X yang bisa kita ambil dari sini, maka dari sini jawabannya himpunan kosong. Sehingga jawaban yang benar adalah X sama dengan kira-kira seperti itu cara pengerjaan. Kita coba untuk soal yang kedua untuk lebih memahaminya. Soal yang kedua, ya. Soal yang kedua katanya bahwa harga mutlak 3X min 9
sama dengan harga mutlak 1 min 2X, kemudian ditambah dengan 1. Oke, tentukan nilai X atau himpunan nilai X yang memenuhi. Nah, seperti soal nomor 1 tadi, maka kita gunakan cara definisi. Ya. Jadi harga mutlak 3X min 9 ini harus kita buat dalam bentuk definisinya. Jadi, dia bisa positif 3X min 9 dengan syarat 3X min 9 lebih besar sama dengan 0. 3X lebih besar dari 9, berarti X-nya lebih besar sama dengan 3. Atau, ya, min dari 3X min 9 dengan syarat 3X min 9 lebih kecil dari 0, berarti X-nya kecil dari 3. Kemudian demikian juga dengan harga mutlak 1 min 2X. Ini bisa menjadi positif 1 min 2X. Dengan syarat 1 min 2X itu lebih besar sama dengan 0. 1 lebih besar dari 2X, berarti X-nya kecil sama dengan setengah. Atau min dari 1 min 2X. Ya. 1 min 2X berarti kurang dari atau lebih kecil dari 0, berarti X-nya akan lebih besar dari setengah. Nah, kita sudah bisa menentukan, sudah mendapatkan interval-interval dari masing-masing bentuk harga mutlak ini. Nah, sekarang berikutnya kita tentukan dalam garis bilangan supaya kita bisa mendapatkan area-areanya atau batasan-batasan syarat-syarat berikutnya ketika dua harga mutlak ini disatukan. Ya. Nilai batasnya ada 3 dengan setengah, berarti di sini setengah, kemudian di sini 3. Jadi ada 3 buah daerah nanti, yang pertama adalah X kurang dari setengah, yang kedua adalah X-nya lebih besar sama dengan setengah dan kecil dari 3, yang ketiga X-nya lebih besar sama dengan 3. Maka langkah yang pertama, ya syarat yang pertama untuk X kecil daripada setengah. Ambil misalnya sembarang nilai X 0. Maka di antara interval-interval ini mana yang memuat X sama dengan 0? Tentu untuk harga mutlak 3X min 9 yang memuat X sama dengan 0 adalah X kecil dari 3. Ya. Sehingga harga mutlak dari 3X min 9 ini kita tuliskan menjadi min dari 3X min 9 atau min 3X ditambah 9. Sedangkan untuk harga mutlak 1 min 2X ini, ya kita lihat X sama dengan 0, maka dimuat oleh X kurang dari setengah. Maka dia dituliskan menjadi 1 min 2X. Jadi persamaan ini nanti dapat kita tulis menjadi min 3X ditambah 9 sama dengan 1 min 2X ditambah 1. Ya, ini berarti min 3X ditambah 9 sama dengan 2 min 2X. Maka kita dapat X, ya min 3X pindah ke kanan, sehingga nanti jadi X. Kemudian 9 kurang 2 berarti 7. Nah, X sama dengan 7. Apakah X sama dengan 7 itu memenuhi syarat X kurang dari setengah? Ternyata tidak. Ya, karena yang diminta X-nya kurang dari setengah. Berarti X sama dengan 7 itu bukan merupakan nilai X yang memenuhi. Kemudian yang kedua. Yang kedua, untuk X-nya lebih besar sama dengan setengah dan lebih kecil daripada 3. Misalnya kita ambil X sama dengan 1. Ya. Dengan cara yang sama, mana yang memuat X sama dengan 1? X besar 3? Tidak. X kecil 3? Ya. Berarti harga mutlak 3X min 9 ini kita tulis menjadi min 3X ditambah 9. Oke. Kemudian untuk harga mutlak 1 min 2X. Mana yang memuat X sama dengan 1? Tentu yang X besar setengah. Berarti nanti harga mutlak 1 min 2X kita tuliskan menjadi min 1 tambah 2X. Jadi persamaan ini kita dapat tuliskan menjadi min 3X ditambah 9
sama dengan min 1 tambah 2x ditambah dengan 1 berarti min 3x tambah 9 sama dengan 2x. Maka 5x sama dengan 9, kita dapatkan nilai x-nya sama dengan 9 per 5. Nah, apakah 9 per 5 itu merupakan nilai x yang memenuhi? Maka kita lihat, ya, bahwa interval di sini adalah x besar sama dengan setengah kecil dari 3. 9 per 5, apakah masuk dalam interval ini? Tentu masuk, karena 9 per 5 itu masih belum sampai 2, ya 1, sekian. Ya, berarti ini jawaban nilai X yang memenuhi. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga. Nah, yang ketiga untuk X lebih besar sama dengan 3, ya. X lebih besar sama dengan 3. Mari kita ambil sembarang nilai X-nya misalkan sama dengan 4. Di antara kedua ini mana X yang memuat X sama dengan 4? Tentu besar dari 3. Berarti harga mutlak 3x min 9 itu kita tuliskan menjadi 3x min 9. Sedangkan untuk harga mutlak 1 min 2x itu, ya, untuk x sama dengan 4 dipenuhi oleh bentuk yang di bawah, yang besar dari setengah. Berarti menjadi min 1 tambah 2x. Jadi persamaan ini dapat kita tuliskan menjadi 3x min 9 sama dengan min 1 tambah 2x ditambah 1. 3x min 9 sama dengan 2x. Ya, berarti x sama dengan 9. Apakah x sama dengan 9 merupakan nilai x yang memenuhi? Kita cek. Katanya x-nya besar 3. Tentu 9 besar dari 3. Maka ini jawaban yang benar. Sehingga himpunan nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 9 per 5 dan x sama dengan 9. Nah, seperti itu untuk mengerjakan soal yang kedua. Masih belum paham lagi? Mari kita cek, kita coba lagi di soal yang ketiga. Soal yang ketiga, ya. Soal yang ketiga, harga mutlak 3x ditambah dengan 2 ditambah dengan harga mutlak 2x min 5 itu sama dengan 8. Maka seperti dua soal sebelumnya, kita gunakan cara definisi. Jadi harga mutlak 3x tambah 2 itu kita buka, jadi harga mutlak 3x tambah 2 menjadi 3x tambah 2, bentuk positifnya, dengan syarat bahwa 3x tambah 2 ini lebih besar sama dengan 0. Berarti 3x lebih besar dari min 2, berarti x-nya lebih besar sama dengan min 2 per 3. Atau min dari 3x ditambah dengan 2, dengan catatan 3x tambah 2 itu kurang dari 0 syaratnya, berarti x-nya kurang dari min 2 per 3. Kemudian berikutnya harga mutlak 2x min 5. Ya, harga mutlak 2x min 5. Ini kita buka mutlaknya menjadi 2x min 5 sebagai bentuk positifnya. 2x min 5 itu lebih besar sama dengan 0 syaratnya, ya. 2x besar dari 5 berarti x-nya besar dari 5 per 2. Atau min 2x min 5 dengan syarat 2x min 5 kurang dari 0 berarti x-nya kurang dari 5 per 2. Nah, di sini ada dua titik batas, yaitu x sama dengan, yaitu x min 2 per 3 dan 5 per 2. Berarti kita letakkan di sini min 2 per 3, kemudian yang ini 5 per 2. Sehingga ada 3 daerah, 1, 2, dan ketiga. Yang pertama, itu x-nya kurang dari min 2 per 3. Yang kedua, x-nya lebih dari sama dengan min 2 per 3, kurang dari 5 per 2. Yang ketiga, x-nya lebih besar sama dengan 5 per 2. Jadi sekarang kita lihat satu persatu. Untuk syarat yang pertama, x-nya yang kurang dari min 2 per 3. Oke, kita ambil misalnya sembarang nilai x-nya misalnya minus 1. Karena minus 1 itu kurang dari min 2 per 3. Mana di antara interval-interval ini semua yang memuat x sama dengan min 1? Untuk harga mutlak 3x tambah 2, tentu dimuat oleh kurang dari min 2 per 3. Maka bentuk harga mutlak 3x ditambah 2 ini kita tuliskan menjadi min
3x min 2. Min 3x tambah 2, min 3x min 2. Kemudian untuk yang bentuk 2x min 5 harga mutlaknya, kita tuliskan sebagai apa? Maka kita ambil yang memuat min 1. Tentu x kurang dari 5/2. Jadi kita bisa menuliskannya menjadi min 2x ditambah 5. Maka persamaan ini dapat kita ubah menjadi min 3x min 2 ditambah dengan harga mutlak 2x min 5, ini menjadi min 2x ditambah dengan 5 sama dengan 8. Berarti min 3x min 2x min 5x min 2 ditambah 5, 3, pindah jadi min 3, 8 min 3 berarti sama dengan 5. Kita dapatkan X-nya sama dengan min 1. Apakah X sama dengan min 1 itu jawabannya memenuhi? Nah, sekarang kita lihat. Ya, tentu, karena dia lebih kecil dari min 2/3. Berarti ini nilai X yang memenuhi. Gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk yang kedua, yang X. Ya, X lebih besar sama dengan min 2/3, lebih kecil dari 5/2. Mari kita ambil sembarang nilai, misalnya X-nya sama dengan 0. Oke, karena 0 itu berada di antara min 2/3 dan 5/2. Maka dengan cara yang tadi, ya, harga mutlak 3X tambah 2 itu akan kita tuliskan menjadi apa? Lihat, yang memuat 0. Kurang dari min 2/3 itu nggak ada 0-nya. Lebih dari min 2/3 itu memuat 0, ya. Dia 0 itu lebih besar dari min 2/3. Maka harga mutlak 3x tambah 2 ini kita tulis menjadi 3x tambah 2. Lalu yang 2x min 5. Yang 2x min 5, kita lihat yang memuat 0 di sini yang mana? Yang lebih kecil dari 5/2. Berarti min 2x tambah 5. Min 2x tambah 5. Nah, persamaan ini sekarang kita tuliskan menjadi 3x tambah 2 ditambah min 2x tambah 5 sama dengan 8. 3x min 2x, x, 2 tambah 5, 7, pindah ruas kanan menjadi min 7, tambah 8, 1. Nah, apakah x sama dengan 1 ini merupakan jawaban yang memenuhi? Kita cek, apakah dia ada dalam interval ini? Ya, ada, karena 1 itu di antara min 2/3 dan 5/2. Maka ini jawaban yang benar. Nah, terakhir, untuk syarat ketiga, x lebih besar sama dengan 5/2. Mari kita ambil sembarang nilai, misalnya X sama dengan 3. Harga mutlak 3X tambah 2, itu kita tuliskan sebagai apa untuk X sama dengan 3? Tentu, yang pertama ini, X lebih besar dari min 2/3. Jadi, harga mutlak 3X tambah 2 kita tulis menjadi 3X tambah 2. Begitu juga dengan untuk 2X min 5, ini kita tuliskan jadi apa? Ya, sebagai apa? Nah, kita ambil X yang memuat X sama dengan 3, yang mana di antara dua interval ini? Yang atas, yang lebih besar dari 5/2. Berarti harga mutlak 2X min 5, kita tulis menjadi 2X min 5. Maka persamaan ini kita jadikan, kita tuliskan menjadi 3X tambah 2, ditambah dengan 2X min 5, sama dengan 8. 3X tambah 2X, 5X, 2 min 5 itu 3, pindah ruas kanan jadi plus 3 tambah 8 sama dengan 11. Berarti X-nya sama dengan 11/5. Apakah 11/5 masuk ke dalam X lebih besar dari 5/2? Kalau 5/2 itu kan 2,5. Kalau 11/5 itu belum sampai 2,5. Dia masih lebih kecil. Ya, 11/5 itu masih lebih kecil daripada 5/2. Ya, 11/5 itu sekitar 2,2. Ya, 2,2. Berarti ini tidak masuk dalam himpunan jawaban. Ini bukan merupakan jawaban yang tepat. Jadi dia tidak memenuhi, ya, tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah yang tadi X sama dengan min 1 dan yang ini X sama dengan 1. Berarti min 1 dengan 1. Nah, kira-kira seperti itu untuk soal yang ketiga. Dan saya rasa cukup untuk 3 soal ini aja. Tinggal kalian melatihnya di rumah. Dan sebagai untuk latihannya, ya, bisa kalian mengerjakan 2 soal berikut. Tentukan
Nilai X yang memenuhi dari min 4X ditambah dengan 8, ditambah dengan harga mutlak 2X tambah 6, sama dengan 10. Kemudian yang berikutnya harga mutlak X min 1, sama dengan harga mutlak 2 min X ditambah dengan 1. Oke, selamat mencoba belajar secara mandiri. Kerjakan 2 soal berikut ini. Apabila tidak mengerti, boleh diputar ulang kembali video ya, supaya kalian bisa lebih memahami. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dan kunjungannya di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Apabila ada di antara kalian berminat untuk bergabung bersama dengan Bimbingan Belajar Klinik Jenius, kalian bisa menghubungi Klinik Jenius di nomor 0852 2056 12, nomor WA. Oke, terima kasih. Tetap semangat, tekun belajar, dan terus berdoa. Merdeka.